Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Hasna dengan NIM 15022200064 dari kelas 6A APU, program studi Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bina Bangsa. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di depan perumahan Komplek Warem Silaku, yaitu Ketoprak Cirebon Mega Jaya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dari UMKM ini. Ibu, usaha yang Ibu jalanin itu tuh udah berapa tahun ya? Oh, awal bukanya itu di 2017. Cuman kalau tanggalnya kan lupa, Pak, di akhir akhir tahun. Jadi di akhir tahunnya 2017, Desember lah ya, baru mulai usahanya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus ini usahanya itu masuknya kayak usaha pribadi Ibu sendiri apa franchise gitu? Oh, usaha sendiri. Usaha sendiri ya, dibangun sendiri gitu. Terus Ibu pernah ngikut ini nggak sih kayak pemberdayaan pelatihan dari pemerintah gitu buat usaha Ibu ini? Nggak pernah sih. Oh iya. Ini langsung otodidak. Suami kan awalnya yang bisa, jadi ya langsung dari keturunan sih jatuhnya. Jadi dari pelatihan pemerintah tuh nggak pernah ada sih. Berarti ini mah kayak emang resep dari keluarga. Itu ya, keluarga gitu. Iya. Terus Ibu ini nggak sih ngerasa nggak kalau usaha Ibu ini tuh udah mandiri secara finansial gitu? Nggak harus dari kan kalau ini kan mungkin ada campur tangan pemerintah atau pihak swasta gitu nggak ada. Alhamdulillah mandiri udah sampai sekarang ya kan. Dari awalnya itu ya emang nggak ada bantuan dari pemerintah, sampai sekarang nggak ada lah, bener-bener real mandiri. Ada hambatan nggak sih waktu awal-awal buka usaha ini itu? Oh iya, lagi awal itu kan namanya masih baru ya, belum dikenal orang, rasanya juga belum ada yang tahu. Jadi awal buka ya masih palingan bawah tuh 30. Nah, alhamdulillah lah, dari tahun bertahunnya itu ya udah naik omsetnya sekarang. Udah bisa sampai 150. Jadi ya hambatannya palingan kalau di akhir bulan agak sepi ya. Hambatannya cuma di akhir bulannya aja lah palingan. Kalau selain itu sih nggak ada. Alhamdulillah lancar. Sekarang mah emang udah banyak yang tahu ya Bu ya, dari mana-mana. Alhamdulillah. Kadang kan yang kadang udah dari via telepon ya kan, dari Tangerang itu ada aja pesanan. Lagi kantor KP3B rumah sakit itu udah jadi langganan biasa ini. Dari kantor yang banyak pesanannya. Orang-orang dari ini juga emang banyak sih udah yang tahu. Bahkan Mama juga udah kayak dari dulu emang udah kalau mau ketoprak pasti belinya. Oh, depan Korem. Iya. Terus kalau boleh tahu sumber modal usaha Ibu ini tuh dari mana? Apa pribadi atau minjem atau bantuan? Awalnya kan kalau modalnya kan kecil. Jadi awalnya itu minjem dulu buat sewa kios. Kan sewa kios kan dulu tuh lumayan. Awal bukanya kan di samping SD An-Nur. Dulu itu kan per tahun ya kan sewa kiosnya. Nah, dari modalnya itu kita pinjem
dari leasing BPKB. Dulu tuh pinjamnya awal 10 juta. Alhamdulillah sekarang udah lunas, udah beres, jadi nggak ada pinjaman modal lagi. Berarti dari kira-kira modal usaha awal ibu ini berapa? Kira-kira Sama sewa kios. Iya. Awal itu 19 juta. Awal bikin gerobak sama sewa kiosnya aja sih yang mahal. Kalau modal buat belanja bahan pokok ya murah, palingan 500.000 tuh per hari belanjanya. Kalau awal pokok ya awal itu ya 19, kan yang mahal sewa kiosnya. Berarti itu udah 19 itu udah kayak keseluruhan gitu ya? Perabotan, semua meja sama sewa itu udah lengkap. Terus apa sih cara ibu buat masarin produk ibu ini gimana sih? Ya kayaknya mah dari mulut ke mulut ya. Jadi ada pelanggan ya, nanti kadang pelanggan sendiri sih yang ngomong, tadi saya juga dapatnya dari teman, katanya belinya di sini katanya gitu. Jadi kayak masarinnya ya dari mulut ke mulut lagi gitu. Kalau memang ini kan di pinggir jalan juga kan utama. Jadi ya banyak Pak yang mau nyoba awalnya, coba-coba, alhamdulillah pada cocok kan. Jadi kalau dari apalagi dari digital, dari sosmed, saya kan gaptek jadi nggak ngerti kalau ke situ. Ada dulu yang mau oh ini yang nggak apa-apa mau di ini, tapi kalau saya mah kayak nggak ngerti jadi saya nggak mau. Tapi ibu mau ada ini nggak sih kayak nanti mungkin beberapa tahun ke depan mau manfaatin itu kayak WA gitu atau Instagram? Kayaknya enggak. Saya gaptek ini. Jadi nggak ngerti ya. Terus ibu punya ini nggak sih kayak karyawan gitu? Oh nggak ada. Berarti emang mandiri punya sendiri gitu. Kadang kalau anak libur aja, libur dari Tangerang bantu di belakang. Kalau habis lebaran kan tuh full kan, jadi ya paling kan butuhnya pas habis lebaran aja. Kalau karyawan kayaknya enggak. Terus ada nggak sih kayak strategi ibu buat ini, kayak kan banyak nih di pasar kan persaingan gitu kan pastinya gitu. Ibu ada nggak sih kayak itu strateginya buat ngadepin masalah? Kalau buat strategi mah nggak ada kayaknya. Jadi tetap aja rasanya itu yang tetap kita pertahanin. Jadi nggak itu yang nggak dirubah. Kan kadang tuh bahan pokok kan mahal. Jadi nggak ada yang kita kurangin, nggak ada yang kita tambahin juga, ya udah normal seperti yang biasanya aja. Kadang kan minta ada yang pedes, cabai itu kan kadang ada tingkatnya itu sampai 120. Nah itu tetap aja kita segitu aja nggak apa-apa. Jadi kadang ya cuman harga cabai kan naik turun. Jadi untuk strateginya gitu aja, pertahanin rasanya. Nggak apa-apa bahan baku di pasar naik kan, tapi kita tetap harga normal aja, nggak ditambah-tambahin harganya juga. Terus ada rencana ini nggak sih Bu kayak buat kembangin usaha gitu buat dari 1 sampai 3 tahun ke depan gitu? Kayaknya mah ada, insya Allah doain akhir tahun ini mau buka cabang yang kedua. Kemarin juga udah ada karyawannya, jadi tinggal nyari tempatnya, lagi nyari ini. Jadi alhamdulillah ya udah mulai mau nambah ini. Karena banyak yang nanya di sini dong buka, oh ya insya Allah nanti nyari karyawan yang susah gampang. Terus ada inovasi ini nggak sih buat pelayanannya atau buat produknya gitu? Oh nggak ada. Jadi kayak nggak ada inovasi baru-baru, ya udah awalnya kita yang buat seperti ini, seterusnya jadi nggak mau dirubah-rubah, mau ditambahin juga enggak. Kalau ini kayak inovasi produknya misalnya di ketopraknya ini ditambahin apa gitu. Palingan yang ada, yang udah dari awalnya ada telur, itu aja, nggak ada yang ditambahin topping-topping yang lainnya. Jadi benar-benar masih yang lama. Terus kalau buat bahan baku itu ibu belinya kayak ke pedagang lokal lagi atau gimana? Dari Buat agen. masuk. Jadi dari agen ke agen. Kalau eceran itu kan jatuhnya lebih mahal lagi. Jadi kita ngambilnya dari ke agennya lagi. Kalau ke agen kan lumayan bedanya, itu memang sih 3.000 sampai 5.000 bedanya. Jadi kadang lumayan ngambil sedikit, jadi ngambilnya dari agen lagi. Kadang kalau dari eceran ya misalkan ya, toge kan kalau di eceran itu bisa 18.000, kalau di agen itu cuma 11.000.
kan tinggi juga per kilo itu. Iya. Sementara kita butuh itu kan toge per hari itu 6 kilo. Dari 5.000 aja udah 6 kilo udah 30.000, bisa buat beli yang lain kan. Iya. Terus gimana sih usaha ibu ini kayak beradaptasi di pas waktu pandemi kan? Jadinya susah gitu kan ke ekonominya, sosialnya gitu. Pas awal pandemi itu anjlok. Biasanya kan 150 karena ya ini kan deretan komplek terus deket rumah sakit juga kan. Nah jadi karena di rumah sakit ini dulu tuh yang buat orang-orang COVID kan nggak ada yang mau lewat ke sini pastinya. Ya itu biasanya sehari 150 palingan habisnya 30, itu 30 pun sampai sore sampai jam 3. itu benar-benar ya lama juga kan sampai 2 tahun ya. Ya tapi ya disabarin aja, alhamdulillah udah normal lagi. Apalagi pas korem ada yang kena lagi, waduh tambah nggak ada orang, sepi sekali karena takut kan. Ya orang terus di sini juga nggak boleh makan di tempat, ada larangan. Ya udah jadi ya sangat-sangat gimana ya, susah dah. Lumayan ya berarti waktu lagi COVID itu pandemi. Ya alhamdulillah buat kehidupan sehari-hari ketemu. Jadi ya benar-benar ya kalau dibilang susah ya susah banget jatuhnya. Sewa juga harus jalan. Jadi mikirinnya dari sewaannya. Tapi alhamdulillah pandemi 2 tahun udah berlalu. Sekarang udah normal lagi, udah balik kayak biasa lagi. Ramenya kan. Terus ibu ada ini nggak sih kayak lagi ikut komunitas UMKM yang lain gitu? Oh enggak. Berarti emang pribadi aja gitu ya, nggak ikut komunitas UMKM lain. Terus ibu punya ini nggak kayak surat izin gitu kayak NIB gitu? Oh enggak. Enggak ya? Iya. Jadi belum ya, kalau izin kayak gitu ya bingung juga, harus diurus juga ya. Susah emang ngurusnya itu. Jadi ya udah, yang penting ini halal insyaallah. Terus ibu ini nggak sih kayak ngerti makna UMKM yang mandiri, berdaya gitu buat usaha ibu sendiri? Buat usaha saya sendiri ya maknanya mah ya kan bedanya yang sama kayak dari franchise itu kan harus tanam modal gitu kan. Kalau saya kan enggak, jadi ibaratnya ada keuntungan ya untuk diri sendiri gitu kan. Seandainya pun kita nggak ada setoran ke orang gitu, itu makna kalau untuk punya sendiri enaknya seperti itu. Beda dengan ibaratnya ada yang punya lah gitu, kita harus setoran. Ini kalau UMKM mandiri ya lebih mudahnya gitu. Tapi kalau bagi orang yang belum ada modal terus juga belum ada keahlian, dia kan harus belajar dulu kan. Tapi tetap aja kalau udah bisa tetap aja nanti jadi punya orang gitu. Cuma bedanya seperti itu aja enaknya. Cuman kalau yang nggak bisa kan harus belajar dulu dan harus ada modal orang lain tetap aja. Nah seperti yang saya punya nanti itu saya modalin setoran jatuhnya. Jadi seperti itu sih. Karena dia mau rame pun itu tetap nantinya milik saya. Iya. Itu aja. Nah selanjutnya di sini saya akan mewawancarai salah satu pembeli dari ketoprak Cirebon ini. Oke, kalau boleh tahu saya berbicara dengan ibu siapa? Bu Heni. Bu Heni. Ibu udah seberapa sering beli ketoprak di sini? Sering sih, hampir kalau libur karena nggak masak jadi beli aja. Terus ibu tahu ketoprak ini dari mana? Apa dari emang tahu sendiri apa dari orang lain gitu? Lah tahu sendiri, suka dulu suka lewat nyobain, ternyata enak. Terus menurut ibu gimana sih rasa dari ketoprak ini gitu? Kalau dari segi rasa? Kalau aku mah pas ya, enak ya. Soalnya menurut aku sih udah nyobain ketoprak di mana-mana ya. Sebenarnya paling suka kupat tahu. Cuman karena kupat tahu susah, ya udah ke ketoprak. Nah, ini udah paling enak sih. Terus kalau untuk segi dari rasanya, dari porsinya itu menurut ibu apa, kemahalan atau terus kebanyakan atau gimana? Kalau harga relatif ya. Kalau menurut saya karena harganya pas juga sih, karena rasanya juga enak. Kalau porsinya menurut saya perempuan kebanyakan ya. Harusnya kalau untuk laki-laki mungkin pas, kalau untuk perempuan sih terlalu banyak sih. Terus kalau buat pelayanannya yang ibu rasain gimana?
Pelayanannya ramah, dia sesuai antrian, ditinggal pun bisa. Biasanya saya pesan dulu, nanti diambil, ya udah selesai gitu. Sesuai ini ya, udah tahu orangnya kayak sesuai urutannya gitu. Jadi udah nggak harus paham. ada yang nelak, ada yang gitu. Enggak sih, udah paham, udah biasa soalnya. Iya. Terus kalau ibu mau nggak sih kayak nanti ngerekomendasiin ke orang gitu, ketoprak ini tuh enak beli di sini. Sering malah kadang kan suami kan suka beli ketoprak tuh, ya belinya di situ aja enak. Akhirnya dari kantor pun pesannya di sini. Di sini juga paling sampai jam berapa, kadang siang tuh udah nggak ada, habis gitu. Terus yang terakhir yang ibu suka dari ketoprak ini tuh apa? Dari ketoprak lainnya gitu. Kalau ketoprak ini sih rasanya enak ya. Kalau ketoprak yang lain biasanya ada tahunya asem, terus bumbunya juga nggak pas gitu. Kalau ini mah enak aja sih menurut saya gitu. Itu aja sih paling. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, dari hasil wawancara yang saya lakukan bersama dengan Ibu Indah, yaitu selaku pemilik dari usaha ketoprak Cirebon Mega Jaya ini, bisa disimpulkan bahwasannya kalau usaha ini itu dijalankan dengan semangat dan juga kerja keras, yaitu dari Ibu Indahnya sendiri. Nah, terus usaha ini juga dimulai dari kecil, dari usaha yang kecil gitu, tapi karena konsisten, pelanggannya juga makin banyak dan juga ketopraknya makin dikenal oleh banyak orang. Nah, selain itu, Ibu Indah juga selalu berusaha untuk menjaga cita rasa dan juga kualitas dari ketopraknya itu, supaya pelanggannya tetap puas. Selain itu juga, walaupun masih berjualan di tempat yang sederhana, tetapi mereka tetap berusaha gitu untuk memberikan pelayanan yang ramah dan juga cepat. Nah, terus terdapat juga beberapa kendala yang sering dihadapi, kayak misalnya dari harga bahan baku yang naik turun, terus juga makin banyaknya persaingan gitu. Tapi Ibu Indah ini tuh selalu semangat dan juga selalu nyari cara supaya jualannya ini bisa dijual dengan harga yang terjangkau. Nah, secara keseluruhan, ketoprak Cirebon Mega Jaya ini adalah merupakan salah satu contoh UMKM yang tetap jalan meskipun dengan memang modal yang terbatas gitu. Tapi karena penuh dengan semangat, mandiri, itu bisa menjadi salah satu inspirasi buat usaha kecil lainnya. Nah, itu tadi sesi wawancara saya bersama dengan salah satu UMKM, yaitu usaha ketoprak Cirebon Mega Jaya. Semoga videonya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.